3 tahun disekap dan dianiaya pacar, seorang perempuan mengalami kebutaan. Korban YTR berusia 29 tahun asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah keluarga menerima pesan dari nomor tak dikenal Rabu 10 Juni 2026 malam yang mengabarkan YTR berada di IGD rumah sakit. Kondisi YTR penuh luka di wajah, kepala, tangan, dan kaki. Bahkan YTR dikabarkan mengalami luka berat, kesulitan berbicara dan berjalan, serta mengalami kebutaan permanen. Selama 3 tahun, sebuah keluarga hanya bisa menunggu satu hal. Sebuah kabar apakah anak mereka masih hidup, apakah dia baik-baik saja, atau mungkin mereka tidak akan pernah melihatnya kembali. Karena seorang perempuan asal Rancaikek berinisial YTR tiba-tiba menghilang setelah bersama seseorang yang ia percaya, tanpa kabar, tanpa ada pesan, tanpa ada kepastian. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, sampai akhirnya sebuah kabar datang, YTR ditemukan, tapi kepulangannya bukan seperti yang keluarga bayangkan. Bukan dengan senyuman, bukan dengan cerita bahagia, melainkan dengan kondisi yang membuat banyak orang terdiam. Seorang wanita yang dulu pergi dengan harapan menemukan kebahagiaan, justru kembali membawa luka yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dan yang membuat kisah ini semakin menyakitkan, orang yang diduga terlibat dalam penderitaannya adalah seseorang yang pernah ia percaya sebagai tempat aman, tempat cerita, tempat menggantungkan harapan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi selama 3 tahun YTR menghilang? Kenapa ia bisa sampai berada dalam kondisi seperti itu? Dan bagaimana sebuah hubungan yang awalnya terlihat seperti cinta bisa berubah menjadi sebuah kisah yang penuh dengan penderitaan? Inilah kisah YTR, sebuah cerita tentang cinta, kepercayaan, kehilangan, dan sisi manusia yang mungkin tidak pernah terlihat oleh dunia. Welcome back to my channel Rumah Untuk Pulang, tempat di mana setiap kisah membawa kita memahami sisi manusia yang jarang terlihat oleh dunia. Di channel ini, kita bukan hanya membahas tentang apa yang terjadi, tetapi mencoba memahami bagaimana seseorang bisa sampai berada dalam sebuah keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena di balik setiap berita, ada manusia, ada keluarga yang menunggu, ada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari aku. Dan untuk kisah kali ini, mari kita dengarkan bukan hanya dengan rasa penasaran, tetapi juga dengan rasa empati, karena terkadang orang yang terlihat baik-baik saja adalah orang yang sedang berjuang paling keras. Mari kita mulai ceritanya. Sebelum semua kejadian ini terungkap, kisah ini sebenarnya dimulai dari sebuah pertemuan yang terlihat biasa saja sekitar tahun 2023. YTR, seorang perempuan berusia 29 tahun asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bertemu dengan seorang pria bernama Taufik Hidayat atau inisialnya TH. Menurut keterangan keluarga, keduanya pertama kali berkenalan dalam sebuah acara konser musik di kawasan Bandung. Seperti banyak hubungan pada umumnya, awalnya mungkin hanya perkenalan, berlanjut menjadi komunikasi, kemudian tumbuh menjadi hubungan asmara. Bahkan TH sempat diperkenalkan kepada keluarga YTR sebagai orang yang dekat dengannya. Pada saat itu tidak ada yang menyangka bahwa hubungan tersebut nantinya akan membawa sebuah kejadian yang begitu berat. Setelah hubungan itu berjalan, perlahan keluarga mulai kehilangan komunikasi dengan YTR. Menurut keluarga, setelah membawa TH datang ke rumah, YTR kemudian tidak lagi sering terlihat bersama keluarga. Kabar yang mereka dengar saat itu, YTR disebut sedang bekerja di daerah Paster, Bandung. Namun waktu terus berjalan, hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Dan keluarga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Karena seorang anak yang biasanya masih berkomunikasi tiba-tiba benar-benar menghilang. Keluarga pun mencoba mencari informasi, bahkan menghubungi beberapa, bahkan menyebarkan informasi kehilangan. Tetapi selama kurang lebih 3 tahun tidak ada kabar pasti tentang keberadaan YTR.
Sampai akhirnya pada tanggal 10 Juni 2026, keluarga mendapatkan kabar yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka mendapatkan informasi bahwa YTR berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Awalnya keluarga mendapatkan informasi bahwa YTR berada di rumah sakit karena sebuah kejadian yang disebut sebagai kecelakaan. Namun ketika keluarga datang, mereka justru menemukan kondisi yang membuat mereka sangat terpukul. YTR ditemukan dengan luka yang sangat berat. Kondisi fisiknya sangat berbeda dari terakhir kali keluarga melihatnya, dan dari keterangan keluarga yang diberikan ke media, korban mengalami luka serius pada bagian wajah dan mata hingga menyebabkan gangguan penglihatan berat. Pertanyaan terbesar kemudian muncul, apa sebenarnya yang terjadi selama YTR menghilang? Menurut laporan yang beredar, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh TH selama hampir 3 tahun. Pihak keluarga menduga selama periode tersebut YTR mengalami kekerasan dan sulit berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Beberapa luka yang disebutkan keluarga antara lain luka di wajah, mata, dan di bagian tubuh lainnya. Namun seluruh fakta kejadian masih menunggu proses hukum dan penyelidikan pihak berwenang. Dari informasi yang diberitakan, YTR ditemukan di sebuah rumah kontrakan kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Tempat yang seharusnya menjadi tempat tinggal justru menjadi lokasi di mana keluarga menemukan YTR dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bayangkan, selama bertahun-tahun keluarga hanya memiliki pertanyaan, apakah dia baik-baik saja, apakah dia masih hidup, apakah dia akan kembali, dan akhirnya jawaban itu datang, tetapi bukan dalam bentuk kebahagiaan yang mereka bayangkan. Dalam kasus ini, pria yang disebut oleh keluarga dan pemberitaan sebagai terduga pelaku adalah Taufik Hidayat, berusia sekitar 30 tahun. Pihak kepolisian kemudian melakukan penanganan terhadap laporan dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan berat tersebut. Saat ini proses hukum masih berjalan untuk mengungkap secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi, karena dalam sebuah kasus kebenaran tidak hanya dibangun dari dugaan tetapi harus dibuktikan melalui proses hukum. Dari kisah YTR, kita belajar bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang rasa cinta, tetapi juga rasa aman, karena seseorang yang mencintai kita tidak akan membuat kita kehilangan diri sendiri, tidak akan membuat kita takut, dan tidak akan membuat kita merasa sendirian menghadapi penderitaan. Karena orang di sekitar kita mungkin terlihat baik-baik saja, tersenyum, tetap menjalani hidup, tetapi bisa saja menyimpan cerita yang tidak pernah mereka ceritakan. Maka menjadi lebih peduli kepada orang sekitar adalah hal yang penting, karena satu pertanyaan sederhana, apakah kamu baik-baik saja, bisa menjadi pintu bagi seseorang untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita melihat kisah ini dari sudut pandang agama Islam, ada satu hal yang bisa menjadi renungan bersama. Islam mengajarkan bahwa setiap aturan yang diberikan bukan semata-mata untuk membatasi manusia, tetapi untuk menjaga dan melindungi manusia itu sendiri. Salah satunya tentang menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, hubungan yang belum memiliki ikatan pernikahan memiliki batasan-batasan yang harus dijaga. Bukan karena Islam ingin menghalangi seseorang untuk mencintai, tetapi karena Islam memahami bahwa perasaan bisa membuat seseorang terkadang sulit melihat sesuatu dengan jernih, sulit berpikir dengan jernih. Rasa nyaman, rasa percaya, dan perhatian dari seseorang bisa membuat kita membuka hati kepada orang lain yang sebenarnya belum benar-benar kita kenal. Karena kita tidak pernah tahu sepenuhnya bagaimana seseorang ketika tidak dilihat oleh orang lain. Itulah kenapa dalam Islam larangan mendekati zina bukan hanya tentang perbuatannya saja, tetapi juga tentang menjaga langkah-langkah yang bisa membuat seseorang menuju hal yang tidak baik. Termasuk bagaimana kita memilih lingkungan, memilih pergaulan, dan mengenal seseorang dengan cara yang baik dan benar. Namun dari kisah ini juga kita belajar, ketika seseorang mengalami masalah, jangan hanya menyalahkan, karena setiap manusia memiliki cerita dan ujian yang berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran, menjaga diri, menjaga hati, dan berhati-hati dalam memilih orang yang dekat dengan kita, adalah bagian dari bentuk kita menghargai diri sendiri,
Karena dalam Islam, seseorang bukan hanya harus mencari orang yang membuatnya bahagia, tetapi juga orang yang bisa membawanya menjadi lebih dekat kepada kebaikan, sebab cinta yang baik bukan hanya tentang rasa memiliki, tapi tentang bagaimana seseorang menjaga, menghormati, menghormati, dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, menurut kalian apakah pelajaran terbesar dari kisah YTR ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di rumah untuk pulang, tempat di mana setiap kisah membawa kita memahami sisi manusia yang jarang terlihat oleh dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, kadang seseorang tidak butuh banyak hal, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau untuk peduli.